Halo semuanya, selamat datang di channel Kiwil Lime. Ini adalah video pertama saya dalam membawakan cerita dari sebuah manhwa. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian atau narasinya, jangan ragu untuk tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Di video perdana ini, admin akan membawakan sebuah manhwa yang berjudul World's Strongest Survivor, yang dimana karakter utamanya terisekai ke dunia yang mirip dengan game PUBG dan Free Fire. Penasaran? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai pada malam hari di sebuah tempat seperti sebuah sekte. Inilah kami. Meski klan kami dihancurkan oleh sekte demon, alasan kami berusaha untuk bertahan adalah untuk balas dendam. Lalu panel memperlihatkan seorang pria bertudung yang sedang bersembunyi di atas pohon. Pria itu melompat dan menyelinap melewati gerbang sekte. Di sana terdapat seorang penjaga pintu masuk. Dengan sigap, dia muncul di belakang penjaga gerbang tersebut lalu mematahkan lehernya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka sadar bahwa penjaga itu menghilang. Akan aku selesaikan itu sebelum terjadi. Adegan berganti, seorang pria tua sedang bermeditasi. Ia membuka matanya yang merah dan berkata, "Di luar sangat berisik." Tiba-tiba, pria bertudung datang menyeret bawaan sang pria tua itu. Dia berkata, "Tak kusangka kau bisa tetap tenang bermeditasi saat anak buahmu sekarat." Dingin seperti biasanya, pria tua itu yang ternyata adalah Heavenly Demon menjawab dengan nada sinis. "Sama seperti aku ingin mengatakan padamu, mengamuk tanpa tahu apa-apa. Kau sungguh tak berperasaan. Apa kau pikir seorang pria akan peduli pada serangga di kakinya saat dia mendaki gunung? Tidak, dia hanya melihat puncak. Begitulah cara mencapai puncak dunia martial arts." Pria bertudung itu bernama Kang Wunchan tampak marah dan langsung menyerang Heavenly Lightning Fist. Namun serangannya dengan mudah diblok oleh Heavenly Demon. "Hanya segini kemampuanmu?" Heavenly Demon membalas dengan jurus berdarah, Heavenly Blood Tide Art. Dua kekuatan pun bertabrakan. Sayangnya, tinju sang Heavenly Demon yang berisikan Sword Chi itu lebih kuat dan membuat Wunchan terpental dan terluka. Heavenly Demon berkata, "Hari ini, aku akan mengirimmu ke ayahmu. Inilah akhir hidupmu." Namun, Wunchan belum kalah. Ia mengeluarkan teknik terakhirnya, Cloud Dragon Divine Fist Transcend Heavenly Divine Palm. Serangannya berhasil menembus pertahanan musuh. Heavenly Demon terpental dan terluka. Kang Wunchan dendam terhadap Heavenly Demon karena dia berbicara tentang ayahnya, yang dimana ayah Kang Wunchan itu dibunuh oleh Heavenly Demon pada saat ia menghancurkan sekte Cloud Dragon. Namun tiba-tiba, saat Heavenly Demon sedang sekarat, ia mengeluarkan sebuah botol yang berisikan eliksir. Jika Heavenly Demon meminum eliksir tersebut, itu dapat membuat ia mengalami penyimpangan demonik Chi. Duar! Aura jahat meledak. Heavenly Demon bangkit, jauh lebih kuat. "Nak, saatnya kau musnah." Ketika Kang Wunchan hampir terbunuh, tiba-tiba terdengar teriakan, "Barrier!" Seseorang muncul dan melindunginya. Ternyata itu adalah seorang pemuda yang dipanggil dengan Great Mage. "Maaf, aku sedikit terlambat ya. Jadi ini musuh bebuyutan yang kau ceritakan. Dia adalah orang yang mengaku dari dunia lain. Jika bukan karenanya, aku akan mati tak berdaya." Tunggu, panel tiba-tiba berganti. Ternyata semua itu adalah cerita dari novel yang sedang dibaca oleh seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Jin So-won. Bukankah ini cerita murim biasa? Kenapa mage level tinggi dari dunia luar mendadak muncul? Padahal lagi asik-asiknya. Diperlihatkan, Jin So-won adalah seorang pria berambut hitam dan memakai trek top Adidas yang sedang membaca novel. Dia pun berpikir, apakah autor ini mabuk? Autor itu merusak suasananya dan merusak moodnya. Jin adalah mantan tentara yang baru saja menyelesaikan wajib militernya dan sedang mempersiapkan diri untuk kembali kuliah. Tiba-tiba handphone Jin berdering. Ternyata temannya menelpon. Info permabaran duniawi." Jin pun bergumam, apa si anjing ini gak punya teman mabar lainnya? Seperti orang-orang yang telah menyelesaikan wajib militernya, sebelum diberhentikan, Jin pun mempunyai rencana hidup yang baik. Dia ingin memperoleh sertifikasi sembari bersiap untuk kembali kuliah dan mempelajari segala hal yang tidak bisa dipelajarinya saat dia berada di militer. Tapi dia melewati banyak hal yang menyenangkan di kehidupan sosialnya. Lalu Jin pun berjalan keluar rumah menuju ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Jin pun berpikir bahwa dia masih punya uang, tapi apakah dia harus mencari pekerjaan paruh waktu?
Sebagai pecinta novel murim, Jin menghabiskan banyak waktu untuk berfantasi menjadi MC dunia murim. Scene pun berpindah di mana Jin sudah sampai warnet, dan operator tersebut menyapa Jin dan bertanya, apakah Jin akan bermain game Loyal Ground hari ini? Jin menjawab, iya bang, 10 jam aja ya. Gila, main 10 jam, kagak pusing apa tuh pala? Lalu dia duduk di kursi PC itu. Selama ini Jin tenggelam di dalam game Loyal Ground dan menjadi game satu-satunya selama kepergiannya. Setelah diberhentikan, dia mulai mendalami game itu dengan serius dan menjadi top 10 ranker dalam 3 bulan. Dia memberitahu temannya itu melalui aplikasi bernama Discord. Aku login, tunggu di lobby. Jin mendapatkan uang receh dari turnamen yang kadang diadakan di warnet itu. Lalu Jin pun login ke dalam game Loyal Ground itu. Itu adalah game survival yang berjalan seperti game PUBG, yang mana 100 player turun dari pesawat, temukan senjata yang tersebar di peta, dan saling bunuh hingga 1 player tersisa. Scene pun memperlihatkan Jin yang sedang menggerakkan mouse-nya dan berkata, arah 120, 2 orang terlihat di jarak 250 meter. Lalu adegan pun berubah ke dalam karakter game Jin yang menggunakan helm tengkorak, flash level 3, dan memakai senjata M4 tanpa scope. Lalu dia menembak musuhnya itu. Musuhnya pun terkena headshot. Lalu temannya pun berteriak, wah tinggal 2 lagi, ucap temannya yang berada di Discord itu. Berisik anjing, udah mati sekali, bacot mulu dari tadi. Pam dulu dan jaga diri, kita perlu menemukan safe zone sebelum bertindak, ucap Jin, dan dibalas dengan kata siap mas bro oleh temannya itu. Lalu scene pun berganti ke 2 orang yang tersisa itu. Kemana perginya player dengan helm tengkorak itu? Lalu kedua orang itu pun memasuki sebuah bangunan. Melihat dari kondisi lootingan di sini, sepertinya dia tidak pergi ke sini. Ayo kita looting dulu. Ngelut terus. Tanpa mereka sadari, Jin mendengar step mereka dan langsung berada di belakang mereka. Lalu dar! Salah satu dari mereka terkena headshot, lalu knock dan langsung dikirim ke lobby oleh Jin. Seseorang yang tersisa itu kaget dan panik berlari. Dia harus keluar dari situ, dan tanpa basa-basi, Jin pun menembak kepala player yang tersisa itu, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Jin dan temannya. Hahaha, carry GG, mantap jiwa, ucap temannya Jin. Lalu Jin berkata, ya, cepat mulai lagi. Jin pun lanjut bermain game itu, sampai waktu di komputer itu menunjukkan sudah jam setengah 11 malam, dan Jin pun harus kembali dan belajar untuk besok. Tiba-tiba ada notif chat WhatsApp dari ibunya Jin. Ibunya Jin menanyakan apakah Jin sedang belajar, dan ibunya sudah mentransfer uang untuk biaya UKT dan uang makan. Lalu Jin pun membalas pesan tersebut dan bilang terima kasih kepada mamanya, dan bilang bahwa ia akan segera tidur. Padahal orangnya sedang main warnet ya. Ayo, siapa yang pernah ngebohongin orang tuanya pada saat main warnet? Melihat chat dari ibunya itu, Jin pun merasa bersalah dan berkata kepada temannya, "Hei, aku tidak akan mabar lagi mulai besok." Temannya pun kaget. "Hah? Kenapa? Kau janji akan pergi Clan War besok denganku." "Skip, aku harus pergi mengunjungi Akademi Inggris besok." Melihat chat dari ibunya, Jin pun merasa bersalah. Dia selalu hidup seperti itu selama berbulan-bulan. Lalu Jin pun beranjak keluar dari warnet tersebut dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Jin langsung rebahan sambil scrolling TikTok dan melihat sebuah berita yang berisi orang-orang dengan kekuatan misterius telah terlihat di luar negeri. Orang-orang memanggil diri mereka sebagai player. Jin pun terkejut. Hah? Apa ini? Kenapa halaman ini tidak tersedia? Apa videonya ini tiba-tiba dihapus? Bodoh mending turu, ucap Jin. Scene pun berganti ke pagi hari. Terlihat Jin sudah berjalan keluar rumahnya untuk pergi ke suatu tempat. Dia pun membaca chat dari temannya yang menanyakan apakah Jin bisa membantunya di Clan War hari ini. Lalu Jin pun berpikir apakah dia harus membantu temannya di game terakhir. Tiba-tiba cahaya ungu bersinar terang dari belakang tubuh Jin. Jin pun terkejut, apa-apaan cahaya ini? Cahaya ungu itu langsung menyeret Jin masuk ke dalam cahaya tersebut. Lalu scene pun berganti. Terlihat Jin sedang kebingungan, dia berada di mana. Di sana terlihat banyak sekali orang. Tampaknya tempat itu seperti lobi di dalam game PUBG, dan terlihat
sebuah patung besar di sana, dan scene itu pun mengakhiri chapter 1.